Konflik yang terjadi antara keluarga Vanessa Angel dan keluarga Bibi Andriansyah terlihat semakin memanas dan terang benderang. Jika publik sebelumnya sudah mengetahui adanya konflik terkait hak asuh Gala dan juga pro dan kontra antara ayah Bibi dan ayah Vanessa dengan rencana Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam Vanessa untuk menjadi satu liang lahat dengan makam almarhumah ibunda Vanessa Angel, maka kisruh panas lainnya adalah jelang pengajian 40 harian wafatnya Bibi dan Vanessa Angel. Pihak keluarga Dodi pun telah mengunggah buku Yasin yang telah dibuatnya dengan tanpa menyertakan nama dan foto Bibi Andriansyah dalam buku Yasin tersebut. Dan tak sampai di situ, kehebohan netizen pun semakin bertambah karena nama Gala pun dirubah dari Gala Sky Andriansyah menjadi Gala Sky Azan. Lalu seperti apa tanggapan dari Faisal selaku ayah dari Bibi Andriansyah yang mana mengetahui jika nama anaknya tidak tercantum dalam buku Yasin yang dibuat oleh keluarga Vanessa Angel? Dan seperti apa tanggapan Faisal dengan perubahan nama Gala? Benarkah Faisal hanya menanggapi fakta tersebut dengan senyum dan tertawa? Tak cukup sampai di situ, Dodi Sudrajat pun dengan terang-terangan mengunggah dalam akun Instagram pribadinya sebuah video wanita yang diduga menyindir keluarga Bibi Andriansyah. Lalu benarkah Dodi Sudrajat tertawa melihat video sindiran tersebut? Saksikan selengkapnya tanggapan Faisal atas fakta-fakta yang membuat heboh netizen dan masyarakat. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah tentu saja banyak meninggalkan duka yang mendalam. Tidak hanya dirasakan oleh keluarga besar Vanessa dan Bibi, melainkan juga para sahabat dan teman yang hingga kini masih turut berduka atas kepergian keduanya. Dan pada tanggal 13 Desember nanti, tepat 40 hari meninggalnya Vanessa dan Bibi, keluarga Vanessa dan juga keluarga Bibi akan menggelar pengajian dan mendoakan untuk almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa Angel. Namun, menjelang peringatan dan pengajian 40 harian kepergian Vanessa dan Bibi, muncul di media sosial buku Yasin dari keluarga Vanessa Angel yang mana tidak mencantumkan nama dan foto Bibi Andriansyah. Sontak hal tersebut menjadi perhatian dari para netizen. Lalu seperti apa tanggapan dari ayah Bibi saat mengetahui tidak ada nama Bibi di buku Yasin yang dibuat oleh keluarga Vanessa Angel? Berikut tanggapannya. Ya gimana saya menanggapinya, kalau begitu ya saya mau ngomong apa, ya itulah kenyataannya yang saya lihat. Ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu kan haknya mereka di sana kan. Ya, tapi bagi saya dia mengadakan acara 40 hari itu bagi saya sesuatu hal yang baik-baik aja, karena itu akan mengirimkan doa kepada almarhum kan. Ya, kalau soal foto itu bagi saya sih enggak begitu banget lah, enggak ada foto ya nggak apa-apa lah, yang penting doa udah ya. Yang penting doanya, mudah-mudahan doanya almarhum dan almarhumah, nah, mudah-mudahan gitu aja lebih. Kalau yang soal foto nggak masalah. Saya tidak mempermasalahkan itu, tidak perlulah masalah-masalah kecil itu. Bagi saya, masa semuanya kan kita jadikan persoalan. Yang penting doanya nih gimana supaya makbul. Nah, lebih banyak orang di sini, banyak orang di sana, banyak orang di mana-mana, banyak orang mendoakan. Insya Allah mudah-mudahan doa itu terkabul dan anak saya, menantu saya mendapatkan apa yang diinginkannya di sana. Mereka tenang dan damai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya sama kan yang kemarin-kemarin udah kamu lihat belum? Cuman sayang udah habis kali ya dibagi-bagikannya. Saya kayak biasa aja. Semua saya udah bilang bahwa mereka itu sejak menikah saya anggap seperti anak saya kedua-duanya. Jadi saya beranggapan bahwa mereka anak saya bertambah satu itu pas menikah dulu itu. Saya bilang sama istri saya, udah lama nggak apa-apa. Anak kita suka, dia juga suka anak kita, ya sudah. Itu tambah anak kita satu kan begitu. Jadi saya menganggap mereka udah seperti
anak saya bagaimana saya memperlakukan anak saya, begitu juga saya memperlakukan dia. Iyalah, sama aja kan. Saya aja ke makam juga begitu. Di makam saya berdoa di depan kepala almarhum anak saya dan istri saya. Kemudian kami pindah lagi ke sebelah. Lagi di sebelah sama bagi kami. Itu kan. Itu masalah nggak perlu, itu masalah kecil, masih bermasalah kan itu masalah cetak itu. Tak sampai di situ, selain nama Bibi Andriansyah tidak ada dalam buku Yasin, nama Gala pun dirubah dari Gala Sky Andriansyah menjadi Gala Sky Azan. Mengetahui hal tersebut pun, Faisal selaku dari ayah Bibi mengaku tidak bisa berkata apa-apa dengan dirubahnya nama sang cucu tercintanya. Karena menurut berdasarkan akta kelahiran, nama yang benar adalah Gala Sky Andriansyah. Saya kan belum lihat ya, pertama saya belum lihat. Terus kalau dirubah, ya tentu punya alasan tersendiri. Saya nggak paham itu. Atau mungkin salah cetak atau gimana, saya nggak. Diubah menjadi Gala Sky Azan, menghilangkan nama belakang almarhum. Ya, saya rasa kalau mereka seperti itu ya, terus sama seperti saya ngomong tadi, mau ngomong apa saya? Kalau cucu saya namanya ya bukan itu kan, Gala Sky apa? Andriansyah. Terus sekarang dia bikin nama lain. Ya, terus mau ngomong apa saya? Kan nggak bisa saya berkomentar itu. Ya begitulah. Kenyataannya itu gimana bagi saya. Tapi kalau di akte mah Pak Haji, Gala Sky Andriansyah. Itu yang di akte. Iya, Gala Sky Andriansyah. Itu yang di T. Ya, itu yang jelas bagi saya. Tapi kalau ada lagi nama yang lain, ya saya nggak paham. Mana saya mengomentarinya? Tidak bisa saya komentar. Insya Allah mudah-mudahan kalau jangan asal tukang cetak jangan salah, ya Insya Allah mudah-mudahan jangan salah. Warganya kayak sedih gitu Pak Haji melihat kayak nama Gala, kok jadi namanya Gala Sky Azan. Iya mungkin salah cetak kali. Jangan besar-besarkan lah. Ya, berarti nggak masalah Pak Haji kalau nama Gala Sky Azan. Iya bagaimana saya mempermasalahkannya? Kan titik persoalannya kan belum jelas. Titik persoalannya itu belum jelas. Apakah itu memang salah cetak atau bagaimana? Kan bagi saya kan nggak jelas. Belum jelas. Nggak ada konfirmasi. Jadi bagaimana saya ngomong apa saya kan? Memang begitu adanya, terus gimana? Meski sudah mengetahui bahwa nama sang anak tercinta tidak ada di dalam buku Yasin yang dibuat oleh pihak keluarga Vanessa dan juga dibuangnya nama Andriansyah dalam nama Gala Sky, ayah Bibi mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dibuat oleh pihak keluarga Vanessa. Faisal mengatakan bahwa inti dari pengajian 40 harian wafatnya Vanessa dan Bibi adalah dipanjatkannya doa untuk almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel. Saya enggak kayak gitu. Bagi saya sebenarnya almarhum dan almarhumah anak saya si Febri, yang dipanggil Bibi, sama Vanessa, mereka kan suami istri ya. Tapi perlakuan saya keduanya dan saya menganggap mereka itu ya udah bisa dibilang seperti anak bagi saya keduanya. Seperti anak. Sejak awal menikah, kalau kamu tanya sama istri saya menganggap bahwa saya tambah anak satu lagi. Waktu menikah ya sudah lama. Aja tambah anak kita satu lagi. Itu anggapan saya. Makanya saya selalu nggak beda-beda kan mereka sejak dari awal. Dia pun lihat aja dia panggil papa ke saya. Dia panggil papa kan. Insya Allah acara tanggal 13 seperti acara yang biasa, seperti malam yang ketujuh kan.
Ya kita mungkin didatangi teman-teman almarhum Debi dan almarhum Vanes, terus keluarga besar lah sebenarnya. Terus teman ya saya juga punya relasi di Pasar Penambang yang datang, ya saya bilang ya datanglah tanggal 13. Jadi banyak orang kampung juga banyak. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan lancar dan persiapannya sih udah jadi sih persiapannya, tinggal pelaksanaan. Di sini kah Pak Haji? Iya di sini. Mungkin pengajian saja kah yasinan atau ada mungkin yang lain juga? Yang jelas kita pengajian dan pengajian ada yang membawa ustadz katanya, ada yang membawa ustadz memberi ceramah sedikit, kemudian yasinan dan tahlil. Ya kalau soal itu sih nggak ada masalah itu, nggak apa-apa itu, lebih bagus lah. Ya mungkin karena tempat kita di sini agak kecil, nah kita bagi supaya semakin banyak orang yang membaca berdoa dan semakin banyak orang yang bertahlil kan begitu kan. Kalau di sini aja ya tentu nggak muat. Ya lebih bagus kalau saya sih lebih bagus saja. Saya di kampung saya juga saya diadakan tuh 7 hari 40 hari sih diadakan di kampung saya. Lebih bagus menurut saya. Bahkan ada teman saya di Batam juga mengadakan waktu itu hari ke-7. Jadi kalau ada kemarin bareng lagi. Ya tapi kan saya bilang tadi kalau diadakan bareng mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Kenapa? Karena sini terlalu sempit. Nah sempit jadi ya sudah. Kalau umpamanya sebagian di sini sebagian di sana ya itu lebih banyak, lebih bagus lah, nggak ada masalah itu. Dan ketika netizen belum hilang dengan hebohnya hilangnya nama Bibi Andriansyah di buku Yasin yang dibuat oleh keluarga Vanessa, serta mengganti nama Gala dari Gala Sky Andriansyah menjadi Gala Sky Azan, satu lagi yang membuat heboh netizen adalah sebuah video TikTok yang viral yang diunggah kembali oleh akun Instagram Dodi Sudrajat. Dalam video tersebut terlihat seorang perempuan yang diduga menyindir keluarga Faisal dengan kalimat seperti ini. Uang solawatan sama lo, barang-barang serumah sama lo, endorse sumbangan-sumbangan sama lo, Sigala sama lo, Sigala live sawerannya banyak sama lo, dari YouTube, dari TikTok banyak sama lo, undangan-undangan TV, stasiun TV sama lo. Udah dapat banyak kok masih usilin Pak Dodi, kurang ya? Atau titip ambil? Dan dalam video yang viral di TikTok, Dodi Sudrajat yang mengupload kembali video tersebut ke dalam akun Instagram pribadinya pun menyertakan kalimat tertawa. Beberapa waktu yang lalu netizen benar-benar mengecam keras salah satu rencana Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam Vanessa. Dodi Sudrajat pun mengungkapkan jika dirinya berniat untuk memindahkan makam sang anak bersama almarhumah ibundanya, yang mana hal itu adalah permintaan Vanessa semasa hidupnya yang ingin memiliki makam keluarga. Selain itu, Dodi Sudrajat juga mengakui jika dirinya telah bermimpi jika sang anak dikubur bersama sang ibundanya, yang membuat dirinya kekeh untuk melaksanakannya. Masalah makam ya, gini. Jadi semasa dulu masih ada Vanessa, waktu kita pernah ziarah bareng ke almarhum mamahnya, Vanessa bilang ke saya waktu itu di Karet Bifak, "Dad, bisa nggak ya kita punya makam keluarga, kita sama-sama. Nanti kalau misalnya aku udah nggak ada umur, atau Dedi nggak ada umur, kita bisa sama-sama satu dengan mama ya, seperti yang kalau di kampung-kampung ya ada makam keluarga gitu." Saya bilang sama Vanessa, "Nes, di sini nggak ada lagi tanah yang luang, udah nggak bisa lagi di Karet Bifak kan memang sudah penuh. Kalaupun mau itu punya makam orang yang sudah nggak dipakai itu kita bisa beli ya, nanti buat satu saat nanti kita di situ." Nah, jadi keinginan almarhum Vanessa itu pernah bicara begitu dengan saya pada saat waktu kita sama-sama nyekar ziarah ke makam. Nah, hari di mana Vanessa meninggal,
saya sudah bicarakan ke Mama Puput pada saat itu. Setelah saya dari kantor menuju ke rumahnya Bibi, ke rumah Vanessa, saya udah bilang sama Mama Puput, aku ingin makamkan Vanessa satu liang dengan mamahnya. Saya udah bilang itu, saya harus satu liang sama mamahnya. Tapi memang waktu itu saya dilema, ada nggak satu lagi buat Bibi. Nah, pada saat itu saya berpikir, cobalah nanti kita bicarakan. Ini memang agak jadi dilema. Di sisi lain keluarga Pak Bibi, Pak Faisal mungkin ingin sama-sama. Di sisi lain saya ingin makam Vanessa satu liang sama mamahnya, karena saya ingat beliau almarhumah pernah bicara seperti itu, ya, ingin kita sama-sama di satu makam dekat-dekat di situ dengan mamahnya. Nah, pada saat itu karena harus diputuskan segera dimakamkan di mana, ya akhirnya diputuskanlah oleh Pak Faisal dimakamkan di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya saya pinginnya, Dedi pengennya Vanessa satu makam dengan liang kuburan makam mamahnya. Ya sudah, tapi diputuskan karena sudah di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya Dedi, ya sudah biarkan, karena hati kecil Dedi pada saat itu memang nantilah mungkin kalau memang waktunya tepat makam itu akan dipindahkan ke satu makam dengan mamahnya. Di hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu hari yang kita makam di mimpi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpi, permintaan Vanessa seperti itu. Lalu seperti apa tanggapan Ustadz selaku pihak yang mengerti dengan hukum dan kaidah Islam dengan rencana Dodi Sudrajat yang berencana memindahkan makam Vanessa agar satu liang lahat ke makam sang ibunda Vanessa? Dapatkah rencana tersebut dibenarkan jika ditinjau dari sudut agama? Berikut penuturannya. Bagaimana menguburkan atau memakamkan dua jenazah dalam satu makam atau dalam satu liang lahat? Pendapat ulama yang masyhur adalah tidak boleh dalam keadaan normal, tetapi ada yang membolehkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan emergensi, tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi lahan seperti di kota Mekah, di kota Madinah yang tanah sangat sulit untuk mencari pemakaman, maka itu diperbolehkan memakamkan jenazah di dalam satu liang karena keterbatasannya lahan ataupun tanah untuk menguburkan jenazah itu. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Al-Iqna. Di dalam kitab Iqna itu diterangkan bahwa wala yudfanus nani fi qabrin wahid. Tidak diperbolehkan mengubur dua mayat dalam satu liang kubur. Karena apa? Karena sunnah Rasulullah adalah menguburkan atau memakamkan jenazah di dalam satu jenazah satu liang lahat, satu jenazah satu makam kuburan. Atau adanya misalkan tsunami, bencana, banyaknya korban jiwa sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mencari tanah-tanah baru untuk dijadikan makam, atau memang walaupun ada makam yang luas atau ada tanah yang luas karena darurat supaya kita tidak menjadi susah, menjadi berat untuk memakamkan, maka itu boleh. Seperti kemarin adanya, mohon maaf, jenazah-jenazah COVID-19 yang lebih dari 100 orang lalu dimakamkan dalam satu liang, itu diperbolehkan dalam Islam karena adanya uzur syar'i, karena adanya darurat, karena adanya emergensi. Tapi kalau dalam keadaan normal maka itu tidak diperbolehkan. Ulama banyak menerangkan dan juga sudah dikatakan di dalam keterangan oleh Imam Ar-Rafi'i Syarah Muhadzab bahwasanya al-mustahabu fi halil ikhtiyar ayyudfana kullu mayyitin fi qabrin. Kadzalika fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bih. Disunahkan dalam keadaan normal, tidak mendesak untuk menguburkan tiap jenazah satu liang lahat, satu jenazah satu makam, sebagaimana yang dilakukan atau diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada permasalahan seperti almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi yang makamnya berdampingan, itu seperti apa? Islam mengajarkan bahwa makam yang
digali atau yang ingin ditempati hendaknya ditempatkan oleh satu jenazah saja. Kalau bisa tidak berdampingan, sebab ini menyalahi aturan di dalam kitab Mahali juz 1 halaman 252. Para ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk jenazah dimakamkan satu lubang satu jenazah. Tujuannya apa? Karena ingin memuliakan. Beda masalahnya ketika sudah tidak ada lahan atau tempat untuk dijadikan makam atau dijadikan lahan pemakaman untuk seorang jenazah, maka boleh ditumpuk, maka boleh disatukan, atau boleh beberapa jenazah masuk. Sama seperti kejadian di Mekah, sama seperti yang dialami di Madinah. Karena keterbatasan tempat, karena keterbatasan lahan, maka di situ boleh untuk dijadikan satu lubang. Terus ketika banyak musibah, musibah kemarin seperti COVID-19, banyaknya jumlah korban, pada akhirnya menuntun langkah pemerintah untuk mengambil sikap meratakan makam 1, 2, 3 atau satu liang sama-sama atau satu lubang sama-sama, satu makam sama-sama. Nah, ini diperbolehkan. Tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak darurat, maka hendaknya makam itu disatukan satu lubang. Maksudnya satu jenazah satu lubang, satu jenazah satu makam, satu jenazah satu kuburan. Jangan sampai disatukan, jangan sampai ada satu lubang dua jenazah. Kalau dalam keadaan tidak darurat ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Maka hendaknya memang makam antara almarhumah Vanessa Angel atau Bibi ini hendaknya dipisahkan sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan di tengah kontroversi atas rencana Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam Vanessa, ayah Bibi pun mendapatkan kabar baru bahwa makam dari Vanessa dan Bibi diketahui telah sedikit dipugar dengan adanya perbaikan. Mengetahui hal tersebut, Faisal pun mengatakan jika dirinya baru saja mengetahui kabar pemugaran makam Vanessa dan Bibi, namun tidak mengetahui siapa yang telah memugar makam keduanya. Faisal pun mengatakan bahwa siapapun yang telah melakukan perawatan makam Bibi dan Vanessa, dirinya mengucapkan banyak terima kasih. Tadi saya juga dapat dikirim orang ke saya WA foto bahwa makam tadi ada diperbaiki sedikit kan, perbaiki. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada orang yang memperbaiki. Saya belum tahu juga sampai siapa yang memperbaiki sampai saat sekarang. Tentu orang di sana yang lebih tahu. Soalnya sehari ini saya belum ke sana. Tapi memang dari Pak sendiri emang nggak mengakui berarti ya? Enggak. Ya kan baru dapat dari wartawan saya. Tadi dikirim orang ke kuburan itu udah bagus, ada tadi dipasang bata putih saya lihat ya. Iya. Bata kode apa namanya itu kan sekalian. Iya. Ya kalau tanggung saya sih terima kasih sekali sama orang yang memperbaiki makam itu. Berarti kan orangnya orang baik. Siapa itu ya saya belum tanya, belum cari. Nanti saya cari, saya tanya ke sana nanti jelaskan. Siapa yang kerja. Itu dari keluarga Panji juga tadinya ada keinginan kita bukan jadi gitu. Karena berhentak sudah tidak berdirinya bagaimana itu? Nah itu sifatnya itu kan pugar sementara. Iyalah kuburan itu mau pugar, mau dibagusin tembok sekelilingnya atau kemana ya dibaguskan lah sebagus-bagus mungkin kan gitu. Berarti masih bakal dipugar lagi lah ya? Iya bakar itu pemugaran sementara itu karena sekarang lagi musim hujan kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.